Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Bulbulaya 3 yang rilis di tahun 2024. Merupakan film horor misteri India. Bulbulaya 3 dibintangi artis papan atas yang diantaranya adalah Kartik Aaryan, Vidya Balan, Madhuri Dixit, Sanjay Misra, dan juga Tripti Dimri. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di tahun 1824 di Istana Raktega di Kota Bengal, seorang wanita menari mengiringi sebuah musik. Dan setelahnya raja beserta pengikutnya tiba di sana. Raja mengeluarkan pedang dan memerintahkan Algojo menyeret si wanita dan mengikatnya di atas tumpukan kayu berbentuk lingkaran. Dan setelah membakar si wanita, Algojo tersebut langsung melepaskan topeng dan melemparkannya tepat di samping kayu pembakaran. Siapa sangka setelah api padam, roh si wanita yang tewas terbakar mulai berjalan memasuki topeng. Dan inilah Bulbulaya 3. 200 tahun setelah kejadian tersebut, pria pengusir setan bernama Robaba mengunjungi rumah orang kaya bersama asistennya bernama Nilu. Orang tua yang anaknya kerasukan meminta pertolongan kepada Robaba mengusir roh halus yang bersemayam di tubuh putranya. Dan dengan menembakkan pistol yang diisi ramuan rahasia, Robaba berhasil melakukannya. Orang tua si anak mengucapkan banyak terima kasih dan memberi imbalan yang cukup banyak. Namun di balik itu semua mereka tidak mengetahui kalau kejadian tersebut adalah penipuan. Malam saat tidak ada siapa-siapa di rumah, si anak menggelar pesta miras bersama teman-teman. Ia yang sudah sangat mabuk lepas kontrol dan menghancurkan beberapa furnitur berharga. Takut kalau orang tuanya akan marah, si anak mendapatkan ide menggunakan jasa Robaba. Dan nantinya agar misi berjalan sempurna, Robaba memerintahkan si anak berpura-pura kerasukan. Intinya profesi pengusir setan yang dijalani Robaba adalah bentuk penipuan. Namun walaupun begitu, banyak saja orang-orang yang menggunakan jasanya. Robaba bernama asli Rohan mendapatkan undangan ke rumah seorang keluarga kerajaan bernama Devras. Devras mengatakan kalau keponakannya bernama Mira meninggal sebulan lalu karena kecelakaan. Sambil memperlihatkan fotonya, Rohan mengatakan jika roh Mira masih bergentayangan di jalan raya. Namun saat ini roh tersebut sedang kembali ke rumah. Rohan dengan gaya penipunya mencoba memanggil roh Mira menggunakan beberapa ritual. Dan siapa sangka Rohan malah dikejutkan dengan kedatangan roh Mira yang membuatnya gemetar. Mira mengatakan kepada sang paman kalau Rohan adalah penipu. Dan ia sudah memerintahkan merekam semua aksi Rohan menggunakan kamera ponselnya. Mira mengancam akan membeberkan video tersebut ke orang-orang yang telah ditipu oleh Rohan. Namun jika tidak mau disebarluaskan, Rohan harus bekerja sama dengan mereka. Rohan tampak bingung mengapa Mira mau bekerja sama dengan seorang penipu. Dan Mira menjawab jika Rohan akan mengetahuinya setelah mereka tiba di kerajaan Raktega. Dijanjikan imbalan 1 crore, Rohan tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran Mira. Dan sesampainya di kota Bengal, Rohan sedikit terkejut dengan reaksi warga yang melihatnya dengan tatapan serius. Tiba di halaman kerajaan, Mira mengatakan jika di istana ada hantu bernama Manjulika yang bergentayangan setahun belakangan ini. Dan karena alasan tersebut, keluarga kerajaan memilih mengosongkan istana dan tinggal di bangunan tua. Rohan melihat salah satu anggota keluarga kerajaan berusaha mengeluarkan pasta gigi yang sudah hampir habis. Dan merasa iba, Rohan memberikan pasta gigi baru kepada mereka. Raja bernama Sahib datang bersama pelayan kerajaan bernama Faulat Singh.
Faulat yang kondisinya sudah setengah lumpuh adalah pelayan kerajaan yang sangat setia. Sahib menjamu Rohan namun makanan yang disajikan jauh dari kata layak. Dan dengan keadaan seperti itu, Rohan mulai ragu apakah Mira mampu membayarnya 1 crore rupiah. Di sisi lain, Mira dan Devras juga tidak memberitahukan jika Rohan adalah seorang penipu. Mereka mengatakan jika Rohan mampu berbicara dengan setan dan akan mengusir roh Manjulika dari kerajaan. Pendeta bernama Raspur melihat Rohan dengan reaksi tidak percaya. Beliau mengatakan kalau dirinya sudah menunggu kehadiran Rohan sejak lama. Raspur mengajak Rohan memasuki istana, namun setibanya di halaman, Rohan malah melihat sebuah foto yang meliriknya dengan sangat tajam. Raspur mengatakan kalau di kehidupan sebelumnya pangeran kerajaan bernama Debu memiliki wajah yang sangat mirip dengan Rohan. Dan menurut horoskop, Rohan adalah reinkarnasi yang akan membakar arwah Manjulika di perayaan Durga Sami. Sekitar 200 tahun silam, Raja Raktegat memiliki putri tunggal bernama Manjulika. Manjulika sangat mahir dalam berpedang dan juga menari. Manjulika sangat yakin jika ia akan menjadi penerus tahta kerajaan karena bakat yang dimiliki. Namun siapa sangka beberapa tahun kemudian Raja malah memiliki seorang putra dari salah satu pelayan. Kehadiran anak laki-laki di keluarga membuat Raja sangat senang. Dan setelah dewasa, Raja berniat menjadikan Pangeran Debu sebagai pewaris tahta. Manjulika sangat cemburu dengan keputusan tersebut. Bahkan ketika pangeran masih bayi, Manjulika sering menyakitinya. Siapa sangka setelah resmi menjadi pewaris tahta, Manjulika malah melakukan pembunuhan kepada Pangeran Debu. Dan Raspur yang hidup di kehidupan sebelumnya bertanya kepada Raja hukuman apa yang layak diberikan kepada Manjulika. Dan Raja menjawab hukuman mati. Dengan begitu terkuaklah jika penari wanita yang dibunuh Raja di awal film sebenarnya adalah Manjulika. Setelah kejadian tersebut, Manjulika mati dengan tersiksa dan masuk ke dalam topeng Algojo. Arwahnya yang penasaran menuntut balas ke semua penghuni kerajaan termasuk kepada Raja Raktegat. Raspur melakukan ritual puja untuk mengusir arwah Manjulika dari kerajaan. Akan tetapi karena cukup sulit, Raspur hanya bisa mengurung arwah tersebut di dalam kamar dan menyegelnya. Menurut takdir yang tertulis di astrologi masa depan, arwah Manjulika hanya bisa dimusnahkan di hari Durga Sami atau hari ke-8 Durga Puja. Dan yang bisa melakukannya adalah keluarga kerajaan yang tak lain adalah Rohan. Raspur sangat yakin jika Rohan adalah reinkarnasi Pangeran Debu. Dan mau tidak mau, Rohan harus menetap selama beberapa hari sampai diadakannya ritual Durga Sami. Rohan merasa bangga lantaran dirinya adalah reinkarnasi dari seorang pangeran. Namun kegembiraan tersebut langsung dipatahkan oleh Mira. Mira mengatakan jika yang disampaikan Devras semuanya tidak masuk akal. Mereka memanggil Rohan untuk membuat skenario pengusiran arwah agar investor yang ingin berniat membeli istana mau mengeluarkan uang sebanyak 1000 crore. Mendengar uang sebanyak itu, Rohan tidak habis pikir dengan Mira. Dengan nominal yang sangat fantastis, Rohan merasa dirugikan lantaran diberi imbalan tidak sampai 1%. Raja Sahib beserta semua keluarga kerajaan memberanikan diri memasuki istana. Mereka percaya jika Rohan akan mengusir arwah Manjulika yang sudah terkurung selama 200 tahun. Malam harinya keluarga kerajaan menghadiri acara Durga Puja yang diadakan di kuil persembahan. Semua penduduk menyambut Rohan yang merupakan reinkarnasi dari Pangeran Debu. Di tengah acara, 3 serangkai bernama Chote, Jagannath, dan istrinya bernama Panditayan datang melakukan onar. Mereka mengatakan ke semua penduduk jika Rohan adalah seorang penipu. Rohan tidak kalah cerdik membalikan keadaan dengan mengatakan jika ketiganya adalah pelayan kerajaan di masa lalu. Dahulu ketika menjadi pangeran, Rohan pernah menitipkan harta karun yang cukup banyak. Harta tersebut adalah hadiah Pangeran Debu kepada penduduk kerajaan. Namun karena keserakahan Jagannath, harta itu tidak disalurkan dan disembunyikan di suatu tempat.
Penduduk yang marah langsung menyerbu Jagannath dan meminta mereka memberitahukan di mana harta itu. Dan kemudian Rohan mengatakan jika ia akan menjadikan ketiganya sebagai pelayan untuk mengingat di mana harta karun tersebut disembunyikan. Di tengah acara Durga Puja, pintu kamar Manjulika seperti ada yang mendorong dari dalam. Dan di sisi lain, seorang wanita bernama Malika berjalan memasuki pintu istana. Malika adalah pegawai restorasi yang diundang Mira memperbaiki furnitur kerajaan. Dan mengetahui kalau Rohan merupakan reinkarnasi Pangeran Debu, Malika sempat bertanya apakah Rohan mengingat kejadian di masa lalu. Dan sembari Rohan menjawab belum mengingatnya, Devras kemudian mengantarkan Malika masuk ke kamarnya. Rohan melihat Mira berdiri di atas benteng dan kemudian memintanya untuk segera turun. Namun siapa sangka ternyata yang dilihat Rohan adalah teng 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 teng. Rohan terbangun dari mimpi buruk, namun tanpa sadar dari balik jendela Malika sedang mengawasinya. Keesokan hari Malika memperhatikan furnitur istana yang merupakan senjata peninggalan Manjulika. Dan siapa sangka di depan Sahib dan juga Devras, Malika memperlihatkan kalau ia juga mahir menggunakan senjata tersebut. Ketika sedang tertidur, Rohan tiba-tiba terbangun mendengar radio yang menyala sendiri. Wanita bernama Manjulika mengatakan jika sebentar lagi ia akan kembali untuk membunuh saudara laki-lakinya. Bersamaan dengan hal tersebut, Jagannath, Chote dan juga Panditayan berteriak kalau di ruang tamu terjadi kebakaran. Dan saat dilihat ternyata yang terbakar adalah foto Pangeran Debu. Tilu yang tidak tahan terpisah akhirnya tiba di kerajaan. Ia mengatakan kalau beberapa pasien mereka ada yang mengetahui jika ritual pengusiran setan yang mereka lakukan adalah penipuan. Rohan juga mengatakan kalau ia ingin sekali pergi dari istana karena tidak tahan mendapatkan teror. Namun sebelum benar-benar pergi, Tilu meminta Rohan menghapus video di ponsel Mira. Rohan memberi imbalan ke seorang bocah dan akhirnya ia pun mendapatkan ponsel tersebut. Namun saat akan mencari videonya, Rohan malah melihat foto dirinya yang diambil secara diam-diam. Di momen ini Rohan merasa kalau Mira sebenarnya menyukai sosoknya. Dan ketika ponsel tersebut kembali direbut, Rohan mengatakan kepada Mira kalau ia juga menyukai Mira. Malam harinya Mira dan Rohan menemukan gerendel kamar Manjulika yang tergeletak di atas lantai. Dan melihat ke arah depan, keduanya terkejut dengan munculnya sosok Manjulika. Lari terpontang-panting, Malika langsung menghentikan langkah Rohan. Dan sambil memegang tangannya, Malika menyeret Rohan ke hadapan Manjulika. Siapa sangka setelah berada di sana, Malika malah menampar Manjulika dengan sangat keras. Dan ternyata sosok di baliknya adalah Panditayan, Jagannath dan juga Chote yang melakukannya. Terus terang Jagannath mengatakan jika mereka sengaja melakukan penyamaran untuk menakut-nakuti keluarga kerajaan. Dan 3 kejadian misterius yang sempat dilihat Rohan sebenarnya adalah ulah mereka. Sekitar setahun yang lalu, Jagannath, Chote dan Panditayan masuk ke dalam istana untuk melakukan pencurian. Namun siapa sangka setelah berada di dalam, ketiganya malah betah dan tidak ingin keluar. Jagannath mengatakan ketika mereka tiba, pintu kamar Manjulika sebenarnya sudah terbuka. Dan saat mengeceknya tidak ditemukan hal apapun yang menakutkan. Hingga akhirnya karena tidak ada yang berbahaya, ketiganya memilih berdiam di kamar Manjulika. Dan berpikir kalau mereka bisa tinggal lebih lama lagi, ketiganya melakukan penyamaran dan menakut-nakuti keluarga kerajaan. Setelah mengetahui fakta tersebut, Mira berniat melaporkannya kepada Raja Sahib. Namun dengan bijak Rohan mengatakan kalau raja mengetahui semuanya, kemungkinan mereka tidak akan mendapatkan imbalan sepersen pun. Rohan berjanji jika besok ia akan memberitahu dengan versinya sendiri.
Dan agar semuanya berjalan lancar, Malika diminta bekerja sama dan berakting sebagai hantu Manjulika. Malika tertawa namun ia setuju membantu Rohan. Dan di keesokan hari, Rohan yang sudah cosplay menjadi Robaba mengatakan kepada Raja Sahib jika sebentar lagi arwah Manjulika akan segera pergi. Dengan bantuan Jagannath, Chote dan juga Panditayan, Rohan kemudian memulai acara ritual. Panditayan diperintahkan berguling di atas lantai, Chote diperintahkan bersemedi di atas es, dan Jagannath diperintahkan berjalan di atas api. Setelahnya Rohan berjalan ke ruangan Manjulika dan bersiap membuka segel pintu. Dan dari dalam, Malika yang diminta berakting berteriak mengatakan kalau dirinya akan membakar semua anggota keluarga kerajaan. Rohan tidak menyangka jika teriakan Malika sangat menakutkan dan membuatnya cukup merinding. Dan setelah Malika bersembunyi, Rohan yang membuka pintu mengatakan kepada sang raja jika arwah Manjulika sudah dimusnahkan. Pendeta Raspur sangat marah lantaran Rohan melakukannya tidak di hari Durga Sami. Akan tetapi setelah Mira memberitahu kebenaran, Raspur merasa jika arwah Manjulika sudah bebas sejak kemarin-kemarin. Malika melakukan pekerjaan restorasi dan seorang pekerja tanpa sengaja meretakkan sebuah dinding. Dan setelah dicek, di balik dinding tersebut terdapat jalan rahasia menuju ruangan bawah tanah. Rohan, Mira, dan Pendeta Raspur yang turut ikut melihat ada sebuah pintu lain yang juga tersegel. Dan walaupun belum mengetahui apa yang ada di dalamnya, Raspur meminta Rohan tidak membuka pintu tersebut sebelum perayaan Durga Sami. Raja Sahib merasa bimbang dengan ditemukannya pintu lain yang juga tersegel. Dan karena alasan itu, rencananya menjual istana seharga 1000 crore kemungkinan akan terhambat. Sahib mengancam tidak akan memberi imbalan sebelum mengetahui apa yang ada di dalam pintu tersebut. Dan tidak mau upahnya digantung, Rohan akhirnya memutuskan membuka pintu sebelum perayaan Durga Sami. Dikala Rohan melepaskan ikatan segel, Pendeta Raspur merasa ada kekuatan besar yang akan segera muncul. Dan merasa ada yang tidak beres, Raspur segera mendatangi istana. Sementara itu Rohan telah berhasil membuka pintu yang tersegel sebelumnya. Dan setelah dibuka, Rohan tidak melihat keanehan di balik pintu tersebut. Raspur sangat marah dengan perbuatan Rohan yang telah membuka pintu tidak di hari Durga Sami. Dan akhirnya Raspur menceritakan sebuah fakta jika Raja Raktegat dahulunya memiliki 2 orang putri. Selain Manjulika, Raja juga memiliki putri bernama Anjulika yang keberadaannya tidak diketahui. Dan bersamaan dengan rahasia tersebut, wanita bernama Mandira tiba di depan pintu istana. Flashback ke 200 tahun silam, Raja Raktegat mengadakan acara pameran seni yang sangat megah. Manjulika dan saudarinya Anjulika mempertunjukkan kebolehan mereka dalam menari. Setelah acara selesai, Raja mengumumkan jika di hari Durga Sami ia akan mewariskan kerajaan kepada Pangeran Debu. Dan keputusan tersebut membuat Manjulika dan Anjulika tidak terima lantaran tahta kerajaan jatuh ke garis keturunan pelayan. Di masa sekarang, Mandira mengatakan kepada Raja Sahib jika tujuannya adalah untuk membeli istana. Dan kepada Rohan, Mandira mengucapkan banyak terima kasih lantaran telah mengusir arwah Manjulika. Mandira meminta izin kepada Raja Sahib agar diperbolehkan menginap selama beberapa hari. Dan setelah diizinkan, Mandira memilih tidur di kamar Manjulika. Kedatangan Mandira ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh Malika yang kemudian keduanya saling bertatap dan mencekik satu sama lain. Di luar kerajaan, kejadian aneh kembali terjadi. Tanpa sebab yang jelas, kawanan burung gagak mati secara tiba-tiba. Pendeta Raspur mengatakan kalau hal ini adalah pertanda buruk yang disebabkan teror arwah Manjulika.
Dan satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan semuanya adalah Ruhan. Ruhan diminta membakar arwah Manjulika menggunakan minyak murni seperti yang dilakukannya di kehidupan sebelumnya. Dan intinya Raspur mengatakan kalau arwah Manjulika telah bebas dan bersiap melakukan balas dendam. Saat berada di halaman kuil, Ruhan mengajak Mandira masuk ke dalam lantaran kuil tersebut merupakan bagian dari bangunan kerajaan. Namun siapa sangka Mandira malah berteriak dengan nada yang berbeda. Mira memasuki ruangan Manjulika lantaran Jagannath menemukan foto 200 tahun silam yang memperlihatkan wajah asli Manjulika. Dan siapa sangka Malika yang berada di sana malah menjatuhkan cat sehingga wajah Manjulika tidak dapat terlihat. Mira sedikit kesal dan kemudian mengirimkan foto Manjulika ke perusahaan percetakan. Dan nantinya foto tersebut akan dikirim setelah diperbaiki. Di luar istana, Sahib kedatangan tamu seorang pengusaha bernama Vicky Khanna. Kedatangan Vicky Khanna adalah untuk membeli istana. Berbeda halnya dengan Mandira yang menunggu perayaan Durga Sami, Vicky mengatakan jika ia akan membeli istana hari ini juga. Dan mendengar hal tersebut, Raja Sahib langsung mengiyakan. Vicky sangat tertarik dengan tahta kerajaan yang dinilainya memiliki karisma tinggi. Dan setelah mendilkan kontrak jual beli, Vicky meminta izin membawa tahta tersebut sebagai awal transaksi. Di perjalanan pulang, Vicky malah mendapatkan teror dari arwah Manjulika. Seperti tidak rela istananya jatuh ke tangan orang lain, Manjulika langsung mengganggu Vicky sampai ia pun tewas karena kecelakaan. Mira melihat tahta kerajaan telah kembali ke istana. Dan siapa sangka Malika dengan wajah penuh marah mengatakan kalau mereka tidak boleh menjual istana kepada siapapun. Seperti bukan dirinya lagi, Malika mengangkat tahta istana dengan satu tangan. Dia mengancam jika Mira bersikeras menjual istana, maka kematianlah yang akan mereka dapatkan. Yakin jika Malika sudah dirasuki arwah Manjulika, Mira buru-buru memberitahukan hal tersebut kepada sang raja. Namun siapa sangka setelah berada di luar, Mira malah melihat Malika duduk di samping mereka. Mira tidak percaya lantaran Malika yang dilihatnya masih berada di dalam istana. Namun dalam sekejap mata sudah berada di antara Rohan dan juga sang raja. Dan bersamaan dengan kepanikan tersebut, Mandira malah datang dan menertawakan kematian Vicky. Mandira mengatakan kepada Raja Sahib jika ia akan tetap membeli istana, namun setelah perayaan Durga Sami. Merasa ada yang tidak beres, Mira merasa jika arwah Manjulika telah bersemayam di tubuh Malika. Namun berbeda halnya dengan Mira, Rohan malah merasa jika arwah Manjulika bersemayam di tubuh Mandira. Malam hari ketika sedang tidur, Rohan terbangun lantaran mendengar suara tawa yang cukup keras. Dan setelah diikuti, suara tersebut berasal dari ruangan bawah tanah. Di pintu yang tersegel sebelumnya, Rohan mendapati Mandira dan juga Malika tertawa terbahak-bahak. Dan saat ditanya siapa mereka sebenarnya, keduanya kompak mengatakan Manjulika. Terbangun dari mimpi buruk, Rohan melirik ke arah belakang dan mendapati Mira tidur di sampingnya. Namun setelah dibangunkan, Mira malah menunjukkan ekspresi berbeda dan ia pun langsung menghilang. Pendeta Raspur memberikan minyak murni yang sudah diraciknya. Dan kepada Rohan, Raspur berpesan jika minyak tersebut memiliki fungsi mengikat arwah Manjulika. Tepat di malam perayaan Durga Sami, Rohan yang sudah merubah penampilan menjadi Robaba melihat Mira berusaha membakar diri. Ia menuangkan minyak bensin dan mengajak Ruhan mati bersama. Ruhan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Mira. Namun setelah membuang mancis yang dipegangnya, Mira mengatakan kalau ia baru selesai berbicara dengan Mandira. Rohan melihat Mandira berdiri di dekat sebuah pohon bertanya alasan Mandira menghasut Mira mengakhiri hidup.
Namun sebelum memberi jawaban, Malika malah datang dan langsung mencekik Mandira. Malika mengatakan jika ia akan membalas dendam atas kejadian di 200 tahun silam. Dan bertepatan dengan hal tersebut, Mira mendapatkan notifikasi yang memperlihatkan wajah asli Manjulika. Malika yang ternyata adalah Manjulika melanjutkan teror dengan mencekik Rohan yang ia anggap sebagai pangeran debu. Dan siapa sangka Malika tidak menyadari kalau Rohan telah menabur minyak suci di sekelilingnya. Rohan membakar Malika sesuai instruksi yang diberikan pendeta Raspur. Namun setelah api membesar, Mandira malah mengaku kalau Manjulika sebenarnya adalah dirinya. Pendeta Raspur tiba di istana dan mengatakan kalau hari ini adalah hari terakhir Manjulika. Akan tetapi setelah Malika berhasil diselamatkan, ia mengatakan kalau dirinya telah mengingat semua kejadian di masa lalu. Malika berjalan ke arah Mandira dan mengatakan kalau arwah yang mengganggu keluarga kerajaan sebenarnya bukan arwah Manjulika. Dan untuk mengetahui hal tersebut, Malika meminta arwah penasaran keluar dari tubuh Mandira. Menggunakan topeng yang masih dipakai selama 200 tahun, Rohan bertanya siapa sosok di balik topeng tersebut. Dan siapa sangka arwah penasaran yang ingin melakukan balas dendam ternyata adalah Pangeran Debu. Rajkumar Debendranath. Flashback di 200 tahun silam, Manjulika dan juga Anjulika merasa iri dengan keputusan sang raja terkait pewaris tahta kerajaan. Mereka berniat melakukan pembunuhan kepada Pangeran Debu di malam Durga Sami. Sebelum melakukan aksinya, keduanya dibuat terkejut dengan fakta sebenarnya. Pangeran Debu yang terlihat berwibawa ternyata memiliki kepribadian seperti seorang wanita. Kepada dua saudarinya, Debu mengatakan kalau ia lebih senang menjadi penari daripada pewaris tahta. Namun karena tidak berani menentang sang raja, Debu memilih menyembunyikan kepribadiannya tersebut. Manjulika dan juga Anjulika berjanji tidak akan memberitahukan hal itu kepada sang raja. Dan selanjutnya keduanya mengajak Pangeran Debu menari dengan diiringi lagu yang akan mereka senandungkan. Keahlian menari yang diperlihatkan Pangeran Debu ternyata sangatlah menakjubkan. Namun siapa sangka di momen tersebut Manjulika malah berniat tidak baik. Manjulika mendatangi raja dan mengatakan kalau raja telah salah memberikan tahtanya. Dan setelah menjelaskan semuanya, raja bersama pasukan langsung mendatangi Pangeran Debu. Menyaksikan putra satu-satunya bertingkah seperti perempuan, raja merasa malu dan akhirnya memerintahkan Algojo menyeret paksa Pangeran Debu. Dan setelah berpikir matang, raja mengatakan kepada pendeta Raspur kalau ia akan membunuh pangeran dan menjadikan Manjulika sebagai pelakunya. Raja sangat kecewa dengan sikap Manjulika yang sangat gila tahta. Jika saja Manjulika tidak memberitahukan hal itu di depan semua orang, kemungkinan raja akan mencari solusi lain dan tidak membunuh Pangeran Debu. Terkait Anjulika, raja juga paham betul kalau ia tidak senang dengan keputusan Debu sebagai pewaris tahta. Dan karena hal tersebut, Anjulika mendapatkan hukuman pengasingan dan namanya akan segera dihapus dari daftar kerajaan. Sembari meninggalkan istana, keduanya menyaksikan Pangeran Debu digantung di atas tumpukan kayu bakar. Dan setelah api membesar, Debu berteriak dengan wajah penuh dendam kepada mereka berdua. Terkuaknya fakta ini terungkaplah jika selama 200 tahun yang menyimpan dendam kepada keluarga kerajaan bukanlah Manjulika, melainkan Pangeran Debu yang tewas karena keserakahan dua saudarinya. Arwah Debu memasuki topeng Algojo dan membunuh semua pengawal termasuk Raja Raktegat. Namun melalui tangan pendeta Raspur, arwahnya dikurung di ruangan bawah tanah. Raspur berkomitmen tidak membocorkan rahasia yang sudah diamanahkan oleh sang raja. Ia menyegel kamar Manjulika dan mengatakan kepada penduduk kalau Manjulika telah mendapatkan hukuman dikarenakan membunuh Pangeran Debu.
Di sosoknya yang sekarang, Debu mengatakan ketika pintu segel terbuka, ia melihat saudarinya kembali ke kerajaan. Dan ketika akan membunuh mereka, Debu berpikir jika keduanya harus tewas dengan cara dibakar. Malika mengangkat kursi kerajaan dan Mandira berteriak di depan kuil. Debu mengaku kalau dialah yang melakukannya. Dan tak hanya itu saja, kejadian ganjil yang terjadi di kerajaan semuanya adalah di bawah pengaruhnya. Debu menginginkan Mandira dan juga Malika dianggap sebagai jelmaan dari arwah Manjulika. Sehingga dengan begitu semua orang akan membunuh keduanya di perayaan Durga Sami. Di momen ini terungkaplah jika yang bereinkarnasi sebenarnya bukanlah Ruhan melainkan Malika dan juga Mandira. Mereka adalah reinkarnasi Manjulika dan juga Anjulika yang dikirim untuk melenyapkan arwah Pangeran Debu. Debu membuat api yang sangat besar untuk memusnahkan keluarga kerajaan. Namun tanpa disadari ia malah menjatuhkan sisa minyak murni yang kemudian mengikat arwahnya dengan sangat kuat. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Mandira dan juga Malika untuk membalikkan keadaan. Dengan obor yang digenggam kuat, keduanya bersiap melakukan pembakaran kepada arwah Debu. Namun siapa sangka sebelum melakukannya, Malika dan Mandira malah teringat dengan momen di 200 tahun silam. Kala itu Pangeran Debu sempat mengatakan kalau ia percaya jika dua saudarinya tidak akan pernah menyakitinya. Keduanya sadar jika reinkarnasi yang terjadi kepada mereka bukan untuk mengulang kesalahan. Mereka dikirim untuk memperbaiki keadaan dan meminta maaf kepada Pangeran Debu. Malika dan Mandira mengakui semua kesalahan yang telah mereka lakukan. Keduanya menyesal lantaran menjebak Debu dan membuatnya mendapatkan hukuman dari sang raja. Dengan harapan besar, Malika dan Mandira meminta Debu memaafkan kesalahan mereka. Apalagi kalau ingin membunuh, lakukan saja kepada mereka berdua, bukan kepada penghuni kerajaan yang tidak bersalah. Debu meneteskan air mata lantaran ia juga sangat menyayangi dua saudarinya. Dan setelah tetesan air mata mengenai minyak murni, Debu langsung tersenyum seperti momen di 200 tahun silam. Kembali ke sosoknya sebagai seorang pangeran, Debu kini telah memaafkan kesalahan Manjulika dan juga Anjulika. Ia kemudian meninggalkan istana dan pergi dengan rasa ikhlas. Di akhir film, Malika mengatakan sejak masih kecil pikirannya selalu terdorong ke suasana kerajaan Raktegat. Sehingga ketika dewasa ia pun memutuskan menjadi pegawai restorasi yang berkaitan dengan kerajaan kuno. Sementara itu Mandira mengatakan kalau kedatangannya ke istana bukan untuk jual beli. Dengan jujur ia mengaku kalau dirinya adalah pihak berwajib yang datang untuk menyelidiki Ruhan karena adanya tuduhan penipuan. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.